Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting dalam dunia pendidikan seni musik. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah best practice mengatasi permasalahan kurangnya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran seni musik, khususnya dalam bernyanyi lagu daerah. Pada presentasi kali ini, kita akan mencoba memahami permasalahan ini secara lebih mendalam dan mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni musik. Kita akan menjelajahi best practice atau praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan ini, termasuk strategi menginspirasi peserta didik untuk lebih aktif dan bersemangat dalam berkesenian. Mari kita mulai perjalanan kami dalam menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR untuk mengatasi permasalahan tentang kurangnya aktifnya peserta didik dalam pembelajaran seni musik, khususnya dalam bernyanyi lagu daerah. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan refleksi akhir, komprehensif, dan rencana tindak lanjut dengan menggunakan metode STAR. Silakan rekan Albert. Terima kasih Pak Dwi yang berada di studio. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi refleksi akhir, komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Dengan menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Lokasi aksi pembelajaran yaitu berada di MTS Negeri 2 Lampung Selatan, Jalan Raya Palas, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, pada lingkup pendidikan Madrasah Sanawiyah. Penelitian dilakukan oleh Dwi Haryanto Okta, SPD. Tanggal pelaksanaan aksi yaitu dilakukan pada hari Jumat 23 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi peserta didik di kelas pada pembelajaran seni musik materi bernyanyi lagu daerah berdasarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu rendahnya konsentrasi dan semangat motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran serta rendahnya literasi peserta didik. Pengalaman baik yang telah diperoleh pada praktik pembelajaran ini bisa memotivasi teman-teman guru yang lain dalam merancang pembelajaran yang menarik agar peserta didik menjadi aktif dengan strategi mengajar yang tepat, mendesain LKPD dan penggunaan media ajar yang menarik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain media pembelajaran. Peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru tentu harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas serta berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memotivasi peserta didik, dalam hal ini menuntun peserta didik agar mampu mengidentifikasi teknik bernyanyi lagu daerah. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah: 1. Peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. 2. Peserta didik memiliki literasi yang kurang sehingga terkadang sulit memahami pertanyaan maupun pernyataan dalam mengerjakan tugas. 3. Pendidik memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. 4. Pendidik memilih model pembelajaran yang digunakan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. 5. Masih ada peserta didik yang tidak aktif atau melakukan kegiatan lain saat berdiskusi kelompok. 6. Peserta didik kurang percaya diri saat mempresentasikan hasil kerjanya. Dengan adanya berbagai pihak yang ikut andil seperti dosen, guru pamong, kepala madrasah, teman sejawat dan tentunya peserta didik sebagai objek pembelajaran, penelitian dengan menggunakan metode STAR ini dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan aksi sebelumnya ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan, di antaranya yaitu: 1. Melaksanakan observasi peserta didik dan kelas. 2. Menetapkan model pembelajaran yang sesuai. 3. Menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan sintak model pembelajaran. 4. Membuat media pembelajaran yang menarik dengan menerapkan PAK. 5. Menyiapkan bahan ajar, LKPD menarik perhatian peserta didik. Kemudian strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan project based learning dirancang sedemikian rupa sesuai sintak yang sesuai. Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan PPL aksi 2 ini yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif, menyusun LKPD serta menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Dampak dari aksi yang dilakukan: pembelajaran dapat berjalan dengan terarah, sesuai dengan tahapan kegiatan yang terdapat dalam RPP. Penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning, PJBL, berpusat pada peserta didik dan video interaktif dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga meningkatkan hasil peserta didik. Penerapan PAK dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik mencapai nilai KKM. Hasil yang didapat sangat efektif, karena: 1. Peserta didik antusias saat proses pembelajaran berlangsung mulai pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. 2. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Faktor keberhasilan dari pembelajaran ini dapat terlihat dari: 1. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam pelaksanaan praktik pembelajaran lapangan. 2. Guru mampu menyusun pembelajaran yang menarik berbasis HOTS di mana pembelajaran tersebut dapat melatih peserta didik aktif dalam diskusi berpikir kritis dalam memecahkan masalah.
3. Guru mampu membuat lembar kerja peserta didik yang menarik, menggunakan video yang menarik. 4. Guru menjadi selalu berpikiran positif dan berusaha dalam melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Dan tentunya terlihat dari kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah: sebagai seorang pendidik harus terus belajar untuk membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Seorang pendidik mampu menciptakan kolaborasi dalam menyusun rancangan pembelajaran agar dapat membuat kegiatan pembelajaran yang aktif, student center, dan menjadi fasilitator yang mampu menggiring peserta didik berpikir kritis. Pemanfaatan PAK dalam pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis HOT serta meningkatkan literasi dan berpikir kritis dalam mencerdaskan peserta didik sebagai generasi emas. Demikian saya melaporkan kembali ke studio. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Anda semua dalam presentasi ini. Sebuah pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Karena kita telah bersama-sama mengeksplorasi metode STAR untuk menyusun cerita praktik baik dalam mengatasi permasalahan tentang kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran seni musik, terutama saat mempelajari lagu-lagu daerah. Dalam perjalanan pembelajaran ini kita telah menggali situasi awal di kelas, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menyusun strategi aksi yang berfokus pada menginspirasi dan memberdayakan peserta didik kita. Refleksi hasil dan dampak dari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh para pendidik telah menyoroti bagaimana keberanian untuk berinovasi dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran dapat menghasilkan perubahan yang luar biasa dalam partisipasi, minat, dan apresiasi seni musik daerah pada peserta didik. Mengatasi permasalahan kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran seni musik bukanlah tugas yang mudah. Tetapi dengan kesungguhan dan komitmen kita sebagai pendidik, kita telah membuktikan bahwa ada cara-cara kreatif dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai penutup, mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dan berbagi pengalaman baik di antara sesama pendidik. Jadikan cerita praktik baik ini sebagai inspirasi bagi kita untuk terus mengembangkan cara mengajar yang lebih inklusif dan mendorong setiap peserta didik untuk menggali potensi mereka dalam berkesenian. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran seni musik bukan hanya tentang menyanyikan lagu, tetapi juga tentang merayakan warisan budaya kita dan menghadirkan keindahan seni dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberdayakan peserta didik dalam berkesenian, kita ikut melestarikan dan memperkaya kekayaan budaya kita untuk generasi mendatang. Akhir kata, terima kasih kembali atas kehadiran dan dukungan Anda dalam presentasi ini. Semoga cerita praktik baik yang telah kita bagikan menjadi pijakan yang kuat bagi perkembangan pendidikan seni musik yang lebih inspiratif dan berdampak positif bagi peserta didik kita. Salam keberanian, semangat inovasi, dan cinta untuk seni musik daerah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.